أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Allah, wa inna yawman ismari ya. Wa ka'ayyan ya ismari. Langsung, qul ya ayyuhan nas. Qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirum mubin. Surat Al-Hajj ayat 49. Nggih kula wingi sampun kula maknani. Samangke langsung kula terangaken. Qul ya ayyuhan nasu ay ahlu Makkah innama ana lakum nadhirum mubin. Qul ucapkan wahai Muhammad. Ya ayyuhan nasu, hei para manusia, ay ahlu Makkah, ay ahla Makkah, yakni ahlinya kota Mekah. Innama ana lakum nadhirum mubin. Innama ana, aku ini Muhammad hanyalah orang yang memberikan kabar yang menakut-nakuti, nadhir, orang yang menakut-nakuti terhadap kalian semua. Ai bayyinul indari, yakni orang-orang yang menakut-nakuti terhadap kalian semua. Tapi wa ana basyirun lil mu'minin, akan tetapi aku ini adalah orang yang memberi kabar gembira kepada para mukminin. Tadi intinya itu berarti untuk ayat ini secara ringkasnya bahwa Kanjeng Nabi itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk ngomong terhadap para orang-orang kafir Mekah, ahli Mekah, bahwa aku innama ana lakum nadhirum mubin. Aku ini merupakan orang yang menakut-nakuti terhadap kalian semua. Niki secara kaedahnya pun sering diaturaken bahwa kalau di dalam Al-Quran itu menghitopi terhadap orang-orang ahli Mekah itu dengan dawuh ya ayyuhan nas. Jadi kalau dalam Al-Quran ada kalimat ya ayyuhan nas, itu berarti menghitopi terhadap para orang ahli Mekah. Tapi kalau bahasanya itu ingin menghitopi terhadap orang-orang yang beriman, itu langsung ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kiling-kilingan tenanan bahwa secara kaedahnya kalau Allah Ta'ala ingin menghitopi terhadap orang-orang yang beriman berarti menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau ingin menghitopi terhadap para ahli Mekah itu caranya dengan ya ayyuhan nas. Itu yang pertama. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Di dalam ayat ini itu kenapa kok yang disebutkan itu bahwa Kanjeng Nabi merupakan sosok yang nadhirum mubin, sosok yang sangat jelas di dalam membawa kabar yang menakut-nakuti, cara bahasa kasarane ngomong ngoten. Kemudian oleh Kiai Musannaf itu ditafsiri lagi dengan dawuh bahasane teng mriki bayyinul indar wa ana basyirul mu'minin. Sedangkan aku ini merupakan orang yang membawa kabar gembira untuk para mukminin. Ayat ini dicukupkan dengan menyebutkan nadhir saja tanpa menyebutkan basyir. Kenapa kok seperti itu? Karena dawuhnya Syekh As-Sawi qaddarahu isyaratan ila anna fil ayah iktifaan bidalil ta'mim al-madhkur ba'du. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala itu dalam ayat ini itu juga memberikan makna tapi secara tersirat saja bahwa Kanjeng Nabi itu bukan hanya sosok yang menakut-nakuti tapi juga memberikan kabar gembira. Malah dikira-kirakan bahasa ana basyirun lil mu'minin. Karena nopo? Karena ini nanti tuntutan lafaz-lafaz yang setelahnya itu menuntut bahwa
Allah Ta'ala itu merupakan memerintahkan terhadap kanjeng Nabi bahwa kanjeng Nabi itu merupakan sosok yang memberikan kabar gembira terhadap para mukminin. Kita lihat falladzina amanu wa amilus solihat lahum maghfiratu wa rizqum karim. Maka surat Al-Hajj ayat 50, maka adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ampunan Allah dan rizki pemberian yang mulia. Berarti kan ini merupakan sebuah kabar gembira untuk para mukminin. Sehingga penyebutan di dalam ayat yang 49 hanya sekedar nadhirum mubin, itu secara tidak langsung sebenarnya sudah memberikan kandungan makna basyirun lil mukminin. Menunjukkan terhadap makna basyirun lil mukminin. Tengah iki ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kenapa qul ya ayyuhannas innama ana lakum nadhirum mubin. Ngriki dingendikaken ya Allah, kenapa kok masih ada bahasa mubin? Mubin ay bayyinul indar. Bahwa kanjeng Nabi itu menakut-nakuti terhadap para orang-orang kafir, para orang-orang kafirnya kota Mekah. Dan ini pun bolak-balik kalian didelangaken kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, menakut-nakuti itu bukanlah sebuah kekejaman. Napa? Menakut-nakuti itu bukanlah sebuah kekejaman. Akan tetapi yang namanya menakut-nakuti itu adalah bentuk rasa kasih sayang. Ibarat aku ngono ya, sayang tenanan nang Sonep nang Gilang. Iki mesti wis makasih wis wonta-wanti sebelum hal itu terjadi. Semisal makasih nang Gilang ambek nang Sonep. Hati yo lek lewat dalan kono. Nang dalan kono iku dalane lunyu, akeh jeglongane. Lek sampean gak awas, gak teliti, banter-banteran bahaya. Ini namanya ingdar atau menakut-nakuti. Menakut-nakuti yang seperti yang saya contohkan ini bukan berarti saya itu kejam. Akan tetapi ini bentuk kasih sayang terhadap orang yang sedang ditakut-takuti. Tadi sekali lagi jangan sampai salah paham. Ini yang seperti yang dilakukan oleh Asy'arawi seperti itu. Jadi oleh kanjeng Nabi ikun nadhir menakut-nakuti terhadap para ahlu Makkah, itu tujuannya agar mereka itu cara bahasa kasarannya ngomong, kafir Mekah, kalian semua itu hendaklah beriman. Karena nanti kalau tidak beriman bahaya, nanti masuk terhadap neraka. Jadi menakut-nakut yang seperti ini adalah bentuk kasih sayang karena itu merupakan harapan dari sosok yang nadhir, sosok yang menakut-nakuti agar orang yang ditakut-takuti itu terselamatkan dari yang namanya api neraka. Jelas ya. Yang sering sekali gue ya biasanya lek pas wayahe seorang tua mengingatkan terhadap anaknya ketika anaknya hendak menjalani yang namanya ujian sekolah. Nah, ayo nak sinawa sing mempeng ojo males. Sampean lek males kok nilai ini elek. Ini kan namanya bentuk menakut-nakuti, tapi pada hakikatnya menakut-nakuti yang seperti ini adalah sebuah bentuk kasih sayang juga. Ngeriki tinggi keakan. Kenapa kok kemudian dilanjutkan nadhirun mubin? Sangat jelas. Karena tengeriki tinggi keakan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, karena kanjeng Nabi itu sudah meniki makna mubin ay muhitun la yatluku saghiratan wala kabiratan. Nanti catatannya itu konkret, valid dan sama sekali tidak ada yang terlewatkan. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Katanya orang-orang yang menerima terhadap buku catatan. Buku catatan apa ini kok sampai sedetail ini di dalam mencatat? La yughadiru saghiratan wala kabiratan, tidak
pernah luput di dalam mencatatkan dosa yang sangat sekecil apapun atau bahkan dosa yang sangat besar pun. Pun teng mriki ngoten. Pun nggih itu bentuk ingdarnya. Nah, yang mana ketika disebutkan satu itu bukan berarti maknanya cuma satu, bisa itu maknanya mengandung dua. Seperti yang di dalam ayat Al-Qur'an yang lain itu kan akan sarobila taqikumul har. Ya, beberapa pakaian yang menjaga kalian semua dari panas. Aiwal baroda. Surat apa sih? Tengriki coba saya cekkan itu surat nopo. Nih lah. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra. Nah, ini kan kalau secara makna dan Allah Ta'ala menciptakan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas. Pakaian yang memeliharamu dari panas. Yang disebutkan di dalam ayat ini pakaian yang melindungimu dari panas. Padahal sebenarnya yang namanya pakaian pun itu juga melindungi seseorang dari yang namanya dingin. Ini loh. Qauluhu taqikum al-harra ay wal baroda. Maka sama dengan ayat ini. Walaupun secara penyebutan itu cuma sekedar nadhirun mubin saja, tapi secara makna itu juga Kanjeng Nabi basyirun. Kenapa kok dikira-kirakan makna basyirun lil mukminin dengan dalil ayat yang setelahnya? Jelas loh sore. Kita lanjutkan ke ayat yang setelahnya ya. Falladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa rizqum karim. Maka adapun orang yang beriman dan beramal solih, maka bagi mereka ampunan Allah ay minadz dzunub, yakni dari segala dosa. Wa rizqum karim, dan juga pemberian rezeki yang mulia, huwa al-jannah, yaitu surga. Mulanya nang ngriki kan wis jelas toh bahwa ayat Al-Hajj ayat 4 ayat 50 ini merupakan ayat yang menjelaskan napa kabar baik, kabar gembira untuk para mukminin. Para mukminin niku puwenak. Pokoke alladzina amanu wa amilus sholihat, sing penting beriman kemudian beramal solih, jaminane saking Allah Ta'ala lahum maghfiratun, bagi mereka sebuah ampunan dari Allah Ta'ala dari semua dosa. Tapi ini pun bolak-balik ya diaturakan bahwa yang dosa yang dimaafkan oleh Allah Ta'ala adalah dosa-dosa yang sifatnya hakullah, bukan hakul adami. Napa? Hakullah bukan hak adami. Kalau hakullah semisal dosa nggak melaksanakan sholat, dosa karena sering melakukan maksiat terhadap Allah Ta'ala, itu akan dengan mudahnya Allah Ta'ala ampunkan. Yang penting benar-benar taubat dan alladzina amanu wa amilus sholihat. Tapi kalau urusannya dengan hakul adami, haknya anak Adam, maka tidak bisa dimaafkan kecuali adanya kerelaan daripada pihak anak Adam yang memiliki urusan itu tadi. Kaidah umumnya seperti itu. Kalau ada pun Allah Ta'ala di dalam memberikan maaf terhadap kita, niku wis bolak-balik dingendikaken tentang banyak kitab bahwa andaikan saja dosanya para manusia ini mencapai balaghat ainanas sama, mencapai terhadap langitnya bumi ini, niscaya sama Allah Ta'ala tetap akan memaafkan. Seperti juga ada hadis yang di dalam hadisnya
wiridan ba'da sholat iki lho Pak. Barang siapa yang setelah sholat membaca istighfar, kemudian baca subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu akbar, kemudian la ilaha illallah dan seterusnya hingga doa, niscaya akan diampunkan oleh Allah Ta'ala walaupun dosanya itu walau kana misla zabadil bahri, walaupun dosanya seorang hamba tersebut itu bagaikan buih di lautan. Pun Insya Allah Tawwabur Rahim. Insya Allah ini benar-benar memberikan maaf terhadap kita semua. Pun warizkum karim, dan memberikan rizki atau pemberian yang mulia. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau lanjutakan malih tang ayat 51, walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim. Tang riki dikaaken walladzina sa'au fi ayatina, adapun orang-orang yang berusaha, sa'au ijtihadu, lumaku itu berusaha untuk membatalkan terhadap ayat-ayat Al-Quran, mu'ajizina, dalam keadaan mereka itu menganggap lemah terhadap para pengikutnya Kanjeng Nabi, ulaika ashabul jahim, mereka adalah orang-orang yang memiliki, yang menempati terhadap neraka jahim. Tangriki dilanjutakan. Jadi ini sekarang membahas tentang ancaman bagi orang-orang yang kafir. Bahkan bukan hanya kafir saja, akan tetapi di sini sampai pekerjaannya orang-orang yang kafir itu bahkan sampai berusaha untuk membatalkan terhadap ayat-ayatnya Allah Ta'ala. Sampean kalau tahu, kita murati yang tafsir Jalalainnya dulu. Walladzina sa'au fi ayatina, adapun orang-orang yang berusaha untuk membatalkan terhadap ayat-ayatku, ayat Qur'ani wa ibtaliha, orang-orang yang berusaha untuk membatalkan terhadap ayat-ayatnya Allah Ta'ala, mu'ajizina, dalam keadaan mereka menganggap lemah, manittaba'an nabiyya, menganggap lemah terhadap orang-orang yang mengikuti terhadap Kanjeng Nabi. Lah niku napa ayyan sibunahum ilal ajzi, mereka menisbatkan para pengikutnya Kanjeng Nabi sebagai orang-orang yang lemah, wa yusabbitunahum anil iman, dan menghalang-halangi mereka dari yang namanya iman. Maka kalau seperti itu, ini pentafsiran yang pertama ya. Au muqaddirina ajzana anhum, atau mereka itu mengira-ngirakan lemahnya kita, yakni Allah Ta'ala, dari mereka. Jadi menurut qiraah yang pertama ini mu'ajjizina, ajjaza yu'ajjizu ta'jizan. Secara makna mu'ajjizin itu maknanya adalah mereka menganggap lemah terhadap para pengikutnya Kanjeng Nabi dan menghalang-halangi mereka dari iman. Satu, atau dimurati bahwa mereka itu menganggap lemah terhadap Allah Ta'ala. Ai muqaddirina azzana anhum, mereka menganggap lemah terhadap Allah Ta'ala. Itu satu qiraah. Satu qiraah yang selanjutnya wa fi qiraatin mu'ajizina. Napa? Mu'ajizina. Orang-orang ai musabiqina, orang-orang yang berlomba-lomba. Artinya bagaimana? Ay musabiqina lana ayyadunnuna ayyafutuna bi ingkarihim al-ba'sa wal iqab. Cara makna teng mriki dikaaken wa makna musabaqatihim dhannuhum al-firara min indillah
wa makna musabaqatillahi inzalul azabi bihim wa adami firarihim minhu. Jadi mu'ajizin ini maknanya adalah saling berlomba. Artinya bagaimana? Mereka menyangka bahwa ayyafutuna bi ingkarihim al-ba'sa wal iqabah, bahwa nanti bisa yang namanya mereka itu dengan mereka mengingkari itu menyebabkan Allah Ta'ala itu tidak mendirikan ba'as dan juga hisab untuk mereka. Itu enggak mungkin seperti itu. Lana tengeri kiti ngendikakan kalian saya Aswawi sing pewenak, beliau menafsiri musabiqin balapan atau saling saling berlomba, artinya adalah mereka berlomba berlari daripada siksaannya Allah Ta'ala di dalam prasangkaannya mereka, satu. Yang nomor dua, Allah Ta'ala berlomba terhadap mereka agar mereka sesecepat mungkin, bahasanya ngaten nggih, agar Allah Ta'ala menurunkan siksa terhadap mereka hingga mereka tidak sempat untuk melarikan diri. Jadi lomba ini maksudnya ngoten. Yang mereka itu melakukan lomba ndang melayu teko siksane pangeran, dalam anggapan mereka lombanya Allah Ta'ala terhadap mereka artinya Allah Ta'ala menurunkan adab terhadap mereka sehingga mereka belum sempat untuk melarikan diri. Ulaika ashabul jahim ainar, mereka adalah para penghuni neraka jahim. Sehingga secara garis globalnya ayat ini adalah ayat yang membahas tentang orang-orang yang berusaha untuk membatalkan terhadap ayat-ayat Al-Quran ini. Membatalkan tengeriki seperti yang didawahkan bahwa ya Allah ya Rabbihu ya Karim, ini juga sama di dalam ayat-ayat yang lain, bahwa sebagian orang kafir itu tidak mencukupkan diri atas kekufurannya, akan tetapi juga mencegah orang lain untuk beriman, juga mencegah yang namanya orang lain untuk beriman. Cara bahasane walang tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela terhadapmu sampai dirimu mengikuti terhadap agamanya mereka. Astelon. Jadi kristenisasi, bahasa saya ngomong nih. Kristenisasi ini merupakan sebuah hal yang terus mereka upayakan. Jadi mereka itu bukan hanya berhenti atas kekufuran mereka saja, tetapi mereka juga berusaha agar mereka kufur dan membuat seluruh para manusia juga kufur. Caranya bagaimana? Mereka mencegah para manusia dari iman. Kemudian yang nomor dua, mereka mencegah para manusia untuk menghadiri terhadap Masjidil Haram. Kemudian mereka juga melakukan yang namanya playing victim, atau bahasa kasarannya ngomong seperti yang terjadi di Amerika, bahwa orang-orang Amerika Serikat itu otaknya sudah dicuci. Mereka memiliki pemahaman bahwa yang namanya Islam itu merupakan negara, Islam itu merupakan agama yang mengajarkan terorisme atau sebuah sifat dan sikap teroris. Sebelum seseorang tahu terhadap yang namanya Islam, sudah diseseli pemahaman bahwa Islam itu kejam, Islam itu merupakan agamanya teroris. Maka sama inilah yang dikehendaki dengan walladzina sa'au fi ayatina. Orang-orang yang mencoba untuk membatalkan terhadap ayat-ayatnya Allah Ta'ala. Untuk zaman sekarang sampean bisa lihat orang-orang yang mencoba untuk meragukan terhadap isi ayat Al-Quran. Jenenge sapa toh? Wong wedok liberal iki sing senengane menafsiri ayat Al-Quran sak karepe dhewe. Ya Allah, sapa ya? Lali aku. Karimah ngono ta sapa jenenge. Jadi nanti sampean lihat sendiri, ada pokoknya ada seorang perempuan yang dia itu
tanda kutipnya dia mengaku bahwa dulunya dia adalah seorang penghafal Al-Qur'an. Ya, kemudian tapi sekarang dia itu penggaweane meragukan terhadap isi ayat Al-Qur'an. Membuat ragu para manusia yang namanya terhadap ayat Al-Qur'an. Satu contoh mawon, bahwa dia itu mencoba memberikan pemahaman yang menyeleweng terhadap para manusia di dalam memahami Al-Qur'an. Dalam ceritanya Nabi Musa, ya, dengan Nabi Khadir. Nabi Musa dan juga Nabi Khadir. Bahwa Nabi Khadir itu membunuh terhadap seorang anak laki-laki. Wah, dia dari situ menyalah-nyalahnya Al-Quran. Ini bagaimana ceritanya? Ada pembunuhan kok tetap dibenarkan, tetap disuruh diam. Ini bagaimana ceritanya? Wes, jadi pokoknya intinya siji ya. Kalau ada orang yang mencoba untuk membuat ayat Al-Quran ini dimuroti, ditafsiri versi mereka dengan tafsiran yang seolah-olah tidak tepat dengan syariat, gak usah dipercaya mereka itu. Karena yang namanya ayat-ayat Al-Quran ini merupakan ayat-ayat yang relevan dalam segala waktu dan juga segala tempat. Salihun li kulli zamanin wa li kulli makanin. Bahwa Al-Quran ini akan terus relevan. Relevan itu bisa sesuai. Fi kulli zamanin wa fi kulli makanin. Dalam semua tempat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau nyatakan malih teng mriki dingendikaken aku ingin maknanya itu tadi. Ya? Saya di masa itu mohon. Ayo wes. Wa ma arsalna min qablika min rasuli wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi ilahuna wallahu a'lam bissawab. Nasinya sampun.